Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Dewi Rohana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Bina Bangsa Get Sempena. Program studi matematika dengan NIM 25090068. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SDTK Mazroilah Lubuk Linggau pada fase B kelas 4 muatan materi matematika tentang diagram batang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabarnya? Baik-baik nih. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus nih. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Coba yang semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. Fokus. Oke, Masya Allah luar biasa. Apa kabar anak-anak Umi? alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pelajaran apa kita hari ini? matematika. Oke, sebelum belajar, Umi mau lihat kerapian anak-anak Umi terlebih dahulu. Silakan berdiri terlebih dahulu, nak. Oke, coba periksa ada yang enggak pakai peci? Ada yang enggak pakai kaos kaki? Oke, bajunya yang rapi? Oke, rapi ya, silakan. Coba periksa, kanan kirinya ada enggak sampah? Enggak ada. Oke, kalau tidak silakan duduk kembali. Ya. Baik, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa agar pelajaran yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Kelas 4. Siap guru rapi. Oke. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak Umi, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Oke, semuanya berdiri dulu. Kita nyanyikan bersama-sama.
Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah, terima kasih untuk anak-anak Umi. Silakan duduk kembali. Ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional tadi untuk apa, Nak? Supaya kita lebih cinta lagi terhadap tanah air. Baiklah, Umi absen terlebih dahulu. Nah, Umi absen hari ini, Umi panggil namanya satu persatu. Nanti kalian sebut hobi kalian. Kenapa? Nanti hobi kalian ini yang Umi sebutin akan berkaitan dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke? Boleh bebas ya sebutin hobinya ya. Alvarel Sandi Arkan. Apa hobinya, Nak? Main bola. Alif Hafiz Sarkan. Apa? Main bola juga. Langsung sebutin hobinya saja ya. Anin Dita Keisha Zahara. Menggambar. Akila Natasha Putri. Ya, menggambar. Aditya Afnan Pranaja. Bermain bola. Bermain bola. Atia Nur Hafiza. Menggambar. Chelsea Meisya Tian Putri. Menggambar. Zakia Aruna Insyira. M. Alfa Hul Mukminin. Main bola. M. Alfi Al Faridzi. M. Zakwa Fauzan. Main sepeda. M. Mauza Khalid. Main bola. Muhammad Wafiq. Main bola. Nabihan. Main bola. Rafa Aska. Salma Fitri. Menggambar. Menggambar. Sayyid Ibrahim. Bermain bola. Muhammad Hafiz HN. Bermain bola. Baik, berarti hadir semua ya hari ini anak-anak Umi? Hadir. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Baik, Umi tanya, hari ini suasana hati kalian gimana? Bahagia? Senang? Bahagia, Masya Allah. Kalau bahagia coba Umi mau kalian kita tertawa bareng-bareng yuk. Coba. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, bagus. Masya Allah, luar biasa. Oke. Kita ice breaking dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Mau? Mau. Ice breaking. Nah, ice breaking dance penguin. Oke, bareng-bareng ya.
Yeay, Masya Allah. Baik, kita belajar hari ini pelajaran apa, Nak? Matematika. Silakan buka buku matematikanya. Materi apa kita hari ini? Diagram batang. Diagram batang. Silakan buka bukunya halaman 17. 17. Baik. Diagram batang ya. Umi ada pertanyaan dulu ya. Oke, pertanyaannya kita tebak-tebakan. Mau tebak-tebakan? Ya, tebak-tebakannya hari ini siapakah saya? Guru. Nanti belum, ini tentang pelajaran, Nak. Ya, siapakah saya? Saya merupakan salah satu penyajian data. Oke? Nah, saya memiliki garis horizontal dan garis vertikal. Maka, siapakah saya? Ada yang tahu? Oke, baik. Pinter. Kak Adit, apa? Diagram batang. Diagram batang. Ya. Jadi, sesuai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang diagram batang. Nah, bentar, Umi buka pembelajaran kita terlebih dahulu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa, Nak? Bisa dilihat di layarnya. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep diagram batang. 2, siswa dapat baca dan menafsirkan diagram batang. 3, Siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 4, Siswa dapat membandingkan data menggunakan diagram batang. ya 5, siswa dapat memahami manfaat diagram batang. Siswa dapat memilih diagram yang tepat. Baik, itulah beberapa tujuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya. Oke, selanjutnya diagram batang. Apakah pengertian diagram batang? Nah, jadi diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk persegi panjang. Tahu persegi panjang? Panjang dan lebar. Nah, atau batang yang memiliki suatu data. Oke. Jadi suatu diagram batang itu nanti akan membentuk sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu apa, Nak? Garis lurus. Sedangkan vertikal garis atas ke bawah ya. Nah, oke, lanjut. Fungsi diagram batang. Yang pertama, memudahkan pemahaman. Diagram batang dapat membuat data lebih mudah dipahami dan dilihat secara visual dibandingkan dengan tabel atau daftar angka. Visual itu apa sih, Nak? Dengan cara apa visual? Dengan cara apa, Adit? Melihat visual. Jadi nanti data cuma kita lihat itu bisa dengan mudah kita bacanya. Contoh yang tadi membandingkan data tadi kan. Umi tadi ada absen kan? Kalian satu-satu. Suruh nyebutin apa tadi? Hobi. Nah, suruh nyebutin hobi. Misalkan yang hobi menggambar. Tadi misal ada berapa orang? Misal ada 5 orang atau 10 orang. Terus hobi bermain bola. Tadi ada berapa orang kayak gitu. Nah, itu kan dengan cara data tadi ya. Nah, kalau diagram batang nantinya akan mudah, Nak. Dengan batang-batang kita akan kelihatan. Oh, menggambar 10. Bermain futsal 5 kayak gitu. Akan memudahkan kita membaca diagram data kayak gitu. Oke, yang selanjutnya menyajikan data secara menarik. Diagram batang dapat membuat data lebih menarik dan tidak membosankan. Coba kalau Umi ada soal tentang literasi. Misal Oci
menyukai makanan nasi goreng, bla 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 bla, ya kan? Terus Rafa menyukai makanan mie goreng misalkan kan. Nah, kira-kira kalau literasi kayak gitu bosan enggak kamu? Enggak. Ya kan? Nah, enaklah memakai dengan diagram batang, ya. Oke, lanjut. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari banyak nak ya. Kalau di sini contohnya menunjukkan jumlah siswa menyukai warna berbeda. Menunjukkan jenis apa tadi? Jenis makanan favorit. Menunjukkan jumlah buah yang terjual dalam 1 minggu. Ya. Terus menunjukkan jumlah buku yang dibaca siswa dalam 1 bulan. Selanjutnya menunjukkan minat atau kegemaran siswa. Nah, yang di sini menunjukkan minat atau kegemaran siswa. Tadi sudah Umi contohkan ya. Dan masih banyak lagi nak. Contohnya apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Ini data kalian nih misalkan ya. Ada nama-namanya. Contohnya Umi mau mendata apa? Tinggi? Tinggi badan. Terus apa lagi? Berat? Badan. Terus ada yang jawab nilai tadi siapa? Ayo. Terus nilai mata pelajaran. Nah, jadi nanti bisa terbaca. Misalkan yang dapat nilai 70 ada sekian orang, yang dapat 100 ada sekian orang, kayak gitu. Ya, bisa disajikan dengan diagram batang. Lanjut. Cara membaca diagram batang. Nah, yang pertama cara membaca diagram batang kita lihat sumbu horizontalnya terlebih dahulu. Horizontal tadi yang apa nak? Garis Lurus. Ya kan? Itu untuk mengetahui kategori data. Contoh kategori data, misal nama-namanya kayak gitu, tahun-tahunnya kayak gitu. Ya. Nah, terus lihat sumbu vertikal untuk mengetahui jumlah atau nilai data. Nah, sumbu vertikal yang tegak untuk mengetahui nilainya tadi ada berapa kayak gitu. Ya. Nah, perhatikan tinggi atau panjang data batang untuk mengetahui nilai data pada setiap kategori. Nah, jadi kita dengan diagram batang bisa lihat yang tertinggi, yang terendah kayak gitu. Ya, jadi yang batangnya kecil itu paling pendek. Yang batangnya tinggi paling besar itu. Nah, ini contohnya. Bisa kelihatan semua, nak? Bisa. Iya. Ini sumbu apa tadi, nak, yang lurus? Sumbu horizontal, pinter. Sumbu horizontal tadi untuk apanya? Nama-namanya. Terus yang tegak ini sumbu vertikal. Nah, yang tegak ini untuk apa? Nilainya ada berapa sih kayak gitu. Nah, membaca dulu. Membaca ada berapa ini? 12. Pinter. 12 apa? Siswa. Menggambar ada berapa? 6. Pinter. 6. Ini di tengah-tengah antara 6 dan 7. 8. Ada? 7. Menyanyi ada? 11. Terus menari? 8. Mudah tidak nak kita melihat dengan diagram batang? Mudah. Lebih mudah ketimbang kita membaca literasi ya. Kalau literasi berarti kayak gini soalnya. Diketahui siswa kelas 4 SDTK kayak gitu. Gemar membaca itu berjumlah 12 orang. Gemar membaca berjumlah 7 orang. Gemar ini ada berjumlah panjang ceritanya. Lebih enak baca panjang kayak itu apa langsung diagram? Diagram. Udah ya, sekali lihat langsung, membaca 12 dong. Terus menggambar 7. Mudah ya? Oke. Lanjut. Nah, ini Umi ada video pembelajaran ya. Mau lihat video? Mau. Oke, kita lihat bersama-sama. Asik, Lula bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba
paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibumu kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya, Kak? Contohnya, dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibumu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Lama. Berarti aku bisa pakai cara ini kalau mau hitung tabungan aku tiap hari ya, Kak? Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, Mini. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama, tapi tingginya ikutin data. Wah, dari diagram ini, aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus, karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar! Oke, dari video pembelajaran tadi, tadi kan ada menyukai donat, menyukai wafer, menyukai apa lagi tadi, Nak? Permen. Nah, siapa yang kesukaannya sama kayak yang di video? Siapa yang suka donat? Angkat tangan. Wah, hampir semuanya suka ya. Permen. Permen, wah suka semua kalau permen. Nah, terus apa lagi tadi? Wafer. Wow, suka semua kayaknya nih ya. Masya Allah. Oke. Jadi dari data tadi kita bisa buat diagram batangnya ya. Sama apa tadi, Nak? Dalam bentuk tabel ya. Oke. Umi ada satu lagi video pembelajaran. Coba kalian buka, Nak, di buku matematikanya halaman 117. Sudah dibuka? Sudah. Silakan Umi mau maju salah satu dari kalian. Siapa yang mau maju angkat tangan? Boleh, siapapun. Farel sini maju. Bawa bukunya, Nak. Oke. Besar sini, biar tidak nutupi itu. Lanjut satu lagi, coba. Ya, Rafa sini. Satu saja. Nanti dulu. Nah, di sini Umi mau memperlihatkan ke kalian, ini kan ada scan barcode kan, Nak? Sudah ada yang pernah mengaplikasikan scan barcode di rumah? Pernah? Pakai Google apa? Google Lens ya. Jadi nanti kamu buka Google Lens, terus buka bentar. Buka kamera kayak gitu.
Bentar ya, Umi. HP yang ada ininya. Internet bentar, mau buka Google Lens. Nah, Umi mau coba Rafa pegang HP-nya. Kak, siapa? Farel pegang HP-nya, pegang buku. Nah, kamu ini nak dipasin ke sini. Buka kameranya buka. Ini. Nah, buka. Gini. Buka kamera, nah dipasin. Google Lens-nya. Oke, pencet ini. Tep. Diinstal dulu. Nah, nanti setelah di scan barcode akan memuncul video pembelajaran. Nah, videonya sama kayak yang ini ya, Umi hidupin videonya. Nih. Nah, nanti tunggu aja ini bisa. Ya. Sinyalnya gangguan. Oke. Silakan duduk kembali, Kak, bawa bukunya. Nah. Nah, coba lihat anak-anak Umi. Di-scan kayak gini ya, ininya, gambarnya di-scan. Nah, dipasin di kotaknya. Ya, bisa lihat? Nah, tep. Nah, keluarlah video pembelajarannya. Nah, suaranya. Apa kabar? Pada video kali ini, mudah bukan? kita akan belajar tentang kata dalam diagram batang. Nah, jadi pembelajaran kita saat ini kan sudah canggih ya, Nak, ya. Adanya apa? Internet yang sangat maju. Jadi sekarang Nak, kita mau lihat video aja bisa lewat scan barcode. Tinggal lihat ini kotaknya, buka Google Lens, tempelin, pasin, langsung keluar video pembelajaran. Gunanya untuk apa? Memudahkan kita untuk belajar, ya. Oke, lanjut. Nah, videonya yang tadi sama yang ini ya, Umi tampilkan di layar. Asik, kalau lo bawa cemilannya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini? Bentar. Bukan yang ini ya, Nak. Mana? Oh, yang ini, Nak. Yang barcode tadi yang ini. Itu yang pertama tadi ya. Oke, yang ini. Bentar. Mana sih, Nak? Ini, nah. Nah. Halo anak-anak, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang batang dalam diagram batang.
Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk bayangkan batang persegi agar persegi macam. Perhatikan data pada tabel berikut. Berikut merupakan data jumlah siswa di beberapa sekolah dasar. Berikut mengharapkan membuat diagram batang sesuai data tersebut. Berada dua garis tegak lurus yang saling berpasangan. Tulislah nama sekolah pada garis mendatar dan dengan tanda tulisan pada garis tegak. Pastikan jarak penulisan nama sekolah dan bilangan sama. Mereka gambar persegi panjang pada setiap nama sekolah dengan tinggi yang sesuai. Diagram batang dari daerah tersebut adalah sebagai berikut. Anak-anak, itu tadi materi tentang data dalam diagram batang. Sampai jumpa lagi dan selamat belajar. Nah, itu tadi video yang ada di buku kalian ini, nak. Halaman 117. Oke, paham tadi ya tentang pengertian diagram batang, contoh-contohnya, cara penyajiannya. Paham? Sekarang Umi mau membagikan LKPD, nanti kamu kerjakan per kelompok. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan kamu kerjakan per kelompok yang di halaman yang pertama di lembar pertamanya dibuat dulu, nak. Kelompok berapanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ditulis? Oke, tulis dulu. Ini. Sudah? Ditulis kelompoknya? Sekarang buka lembar kedua. Oke? Lembar kedua. Apa soalnya? Ya, yang permasalahan. Bacalah permasalahan di bawah ini dengan teliti. Bu Dewi adalah guru kelas 4 di SDTK Mazroilah Lubuk Linggau. Dari 20 orang siswa diperoleh data bahwa 50% dari siswa kelas 4 gemar berenang. Terus lanjut dibaca soalnya, habis itu kerjain nak yang halaman 3. Ya, halaman 3, halaman 4, terus halaman 5-nya kamu sajikan dalam bentuk diagram tadi. Oke? Nah. Oke, ada pertanyaan? Silakan panggil Umi, tanya ke Umi. Silakan kerjakan dari sekarang. Apa, nak? Siapa yang nulis? Iya. Yang ini. Ini dulu. Nah, jumlah anak yang gemar apa? Berenang ada berapa? Jumlah anaknya ada berapa semuanya? Ada berapa jumlah? Bukan yang di sini, di buku. Ada berapa jumlah anak semuanya? 20. Terus, bahwa 50% itu gemar apa? Berenang. 50% itu berarti semananya? Setengahnya. Setengah dari 20 berapa? 10. Berapa? 10. Setengah dari 20 itu 10. Berarti berenang itu 10. Coba lihat halaman 3. Halaman 3-nya. Cara nulisnya kayak gini, halaman 3, nak. Halaman 3 jumlah yang gemar apa? Berenang ya tadi. Berenang, tulis. Gemar berenang. Adalah berapa tadi? 10. Nah, sekarang lanjutkan.
Menari. Gemar apa itu? Menari. Pintar, lanjut. Ada berapa? 3. Bisa? Nah, ya. Gemar apa lagi nak? Habis berenang nak? Gemar apa? Baca. Ini 3 baru. informasi bahwa 2 orang gemar menari. Apa? Berarti tulis di sini. Menari berapa di sini? Gitu. Dihapus. Tidak apa-apa dititik. Nah, pintar. Oke, lanjut ya. Bisa? Main bola. Nah, nih berenang. Terus ini baca soalnya di sini. Nah, Bu Dewi mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang gemar menari. Berarti menari di sini Emang 2 gitu. karena ada berapa? Itu lagi. Apa lagi itu? Membaca. Itu 3. Hah? Itu 3 loh. Satu main bola. Ikon. Nah, yang terakhir sisanya gemar apa nak? Main bola. Sisanya gemar main bola. Jadi dari sisa yang pertama tadi berenang berapa? 10. Terus menari? Terus apa yang 3? Membaca. Membaca. Nah, sisanya apa? Main bola. Main bola. Nah, sisa dari 20 itu berapa? Main bola. Sisanya 10. Kan ada 10 tambah 2 tambah 3 berapa? Nah, ya 5 sisanya. Ya, Apa? Gambar ini. ya digambar. Dia kan. Oke, untuk menggambarnya bisa, nak? Hah? Maksudnya kau di Untuk menggambarnya. Lanjut, yang menggambar juga halaman 4-nya. aku. Apa? Pakai ke penggaris, pakai penggaris. Penggaris. Ikon. Nih, perhatikan untuk menggambarnya di situ cuma ada garis aja kan? Iya. Garis horizontal dan garis vertikal. Nah, nanti di sini ini berarti apa tadi? Apa tadi? Menggambar ya? Menggambar. Terus apa lagi, Oci? Menggambar, Menari. menari, apa lagi? Membaca. Membaca dan Main bola. Main bola. main bola. Di sini, nak ya. Yang horizontal. Terus nilainya di sini 10. Berapa lagi dari 2, 3 di sini. Nah, ini kan rentangnya ya, nak ya. Ini harus sama. Kalau di sini ini 0, 2, 4, 6. Berarti berapa rentangnya di sini? 2 kan? 2 dan 2. Berarti boleh nggak sih kalau rentangnya 3? Boleh. Berarti kalau rentangnya 3 berarti 3, 6, habis itu 9, 12, 15 dan seterusnya. Nih, boleh nggak kalau aku pakai rentangnya 4? Boleh? Boleh. Berarti kelipatan 4, 8, habis 8, 12, 16, kayak gitu dan seterusnya gitu. Kalau mau lihat kayak gini nggak apa-apa, rentangnya 22. Berarti sampai 20. Ya. Nah, untuk satu lagi, yang ini kan horizontal ini tadi untuk nama-namanya. Nih, boleh nggak dibalik? Nama di sini. Nama di sini, angka di sini. Boleh nggak nih? Boleh, tapi nanti batangnya tedo. Iya, kecil nanti nak di sininya batangnya. Boleh kamu nak diputar. Yang membaca menggambar ditaruh sini.
nilainya taruh sini, boleh. Cuma batangnya T2. Gak apa-apa, boleh, bebas. Kamu mau gambar kayak gimana? Ya? Kayak gitu nggak apa-apa. Ini. Yang penting datanya pas, sesuai ya. Ini Kak, bareng-bareng. Titik I. Terus yang bawahnya. Ini di sini. Namanya. Titik I. Kelangnya dikit-dikit. Garis shining mana, Dit? Ada yang sudah? Ayo, Diskusi lo susah. pakai penggaris ini. Tapi kok ngapain? Bukannya bantu. Ini atau cek ini. Kamu nak pakai yang mana? Yang pedo atau yang tegak? Main bola. Oh, Bener nanti sampai berapa? Berenang? Ya berenang sih. Sampai? Kecil. Sudah? Apip? Hah? Ya, kelompok Iya, satu menari. hampir selesai. Yang lain? Menari dua dikit, oi. Itu ada sih. Bawa 4, di bawah 4. Lewat dikit dari itu menari. Yuk. Digaris nak. Biar sama. Kamu nak berapa rentangnya? Ini bola. Kalau nak rentangnya 1 sampai 20 juga boleh. Para berenang, tapi lewat. Pakai penggaris nak. Itu nak penggaris. Penggaris. Belum dari sih kok. Pas tak itu? Coba itu garisnya. Garis-garis kecil-kecil itu nanti muncul. Yang belakangnya lagi. Masih banyak lah. Sudah? Apa saja? Nggak usah digaris nak, di titik aja. Di titik kayak gini. Ini berapa? 2? Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Ambil 4 kamu. Berarti 4 di sini. Adalah 8. Nggak usah digaris nak, TTI. Nah, lanjut. IPA. Habis 8. IPS. 2. MTK belah. 11. Pakai penggaris biar sama. Yang senti. Mata pelajarannya belum banyak. Ya. Sini, matematika. Oke, kalau yang kelompok 1 bentar lagi selesai. Ayo semangat kelompok yang lain. Semangat. Sedikit. Nanti presentasikan ke depan ya, per kelompoknya masing-masing. Oke? Bahasa Inggris. Berapa banyak siswa? Hitung galau. Berapa? 10. Ayo semangat. Ini 2 dulu kan? 8. Mau pakai 2? Boleh pakai 2. 2, 4 berarti kan? 4.
4, 4. Kamu nak pakai berapa? 1, 2, 3, 4, 5 atau 2, 2, 2? 2, 2 berarti 2, 4. Tambah 10. Coret aja nggak apa-apa. Sini. Habis 4 berapa? 39. Siswa ya? 4. Bawah 6. dikurang. Matematika dikurang. 3 Kenapa? Apa yang salah? siswa. Ya tidak apa-apa, nggak apa-apa. IPA apa IPS Nggak apa-apa, itu? lanjut di sini menggambar ini. Nggak apa-apa, lebih dari 20. Yang penting kan nanti garisnya di 10, di berapa lagi tadi. Nah, sini menggambar. Maksud Umi Apa? yang belakang Sudah? belum nih, yang belakang nih. Apa maksudnya? Oh, nggak usah yang belakang ya, Wek. Nama? Sudah. Oke, Masya Allah. Kelompok 1 sudah ya? Oke. Oke, bagus. Untuk kelompok 1, kita kasih apa kelompok 1? Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yeay, sudah selesai kelompok 1. Lanjut kelompok yang lain. Apa kita tes? Semangat, Jadi semangat kelompok anak-anak Umi. kelompok 1. Oh, kira kelompok Nah, 4 ini ada bentar yang lagi selesai kelompok 2. Ayo kelompok 3. Nah, kelompok 3 juga hampir selesai. Ayo. Semangat, semangat. Batangnya kurus-kurus ya, jangan lebar-lebar. Pegang. Nah, pintar, lanjut. Nah, kelompok 4. Semangat kelompok 4. Nah, balapan nih kelompok 4, kelompok 3. Ayo Nin. Aduh. Sudah. Sudah? Oke, Masya Allah, sudah juga. Sampai batas diagram dulu, tidak apa-apa. Sudah diagramnya? Sudah, ya nanti aja. Sampai diagram dulu. Nah iya kayak gitu. Sudah? Oke, luar biasa. Good job. Ayo kelompok ini. Good job. Ayo. Di ini berapa nak? Menari berapa menari? Hah? 2, setengah dari ini 2. Nah, sini deh. Terus menggambar berapa? Membaca. Nanti di sini. Nah, berenang berapa kira-kira? Oke, sudah semua ya? Sekarang dimulai dari kelompok 1. Perwakilannya coba Mbak Oci. Mbak Oci sama Anin boleh maju ke depan. Sini nak, nanti kena layar sini. Geser sini. Nih, coba yang lain perhatikan nak dari kelompok 1. Ayo. Kami dari kelompok 1 makan
mempresentasikan LKPD matematika diagram batang. Oke, baca soalnya. Bu Dewi adalah guru kelas 4 di SD TQ Mazroilah, Lubuk Linggau. Dari 20 orang siswa diperoleh data bahwa 50% dari siswa kelas 4 gemar berenang. Setelah melakukan wawancara, Bu Dewi mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang gemar menari. Perhatikan yang lain. 3 orang gemar membaca, dan sisanya gemar main bola. Sajikan permasalahan di atas dalam bentuk diagram batang. Jumlah anak yang gemar berenang adalah 10 orang. Jumlah anak yang gemar menari adalah 2 orang. Ya. Jumlah anak yang gemar membaca adalah 3 orang. Jumlah anak yang gemar main bola adalah 5 orang. Nah, lanjut yang ini diagramnya. Langsung diagram. Nah, bisa dilihat. Nah, anak bisa dilihat diagram teman-teman kelompok 1? Bisa ya, bagusnya nih ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang Mbak Oci, berenang nih ada berapa? Sampai 10. Ada 10. Menari? Menari ada 2. Nah, sekarang bisa dilihat dari sini yang mana panjang? berenang. Ini ya. Yang pendek yang mana? Menari. Iya, jadi kelihatan kalau dari diagram batang. Soalnya kamu bisa lihat tadi nak, soalnya sepanjang apa? Soalnya panjang kan tadi? Nah, soalnya panjang ini pas dilihat pakai diagram batang sekali lewat. Ya. Jadi bisa kelihatan yang panjang mana, yang pendek yang mana. Oke, silakan duduk, Mbak. Kelompok mana lagi yang mau maju? Oke, silakan kelompok 3. 3 ya? Kelompok 4. Sini ke sana. Bentar. Sini. Ya, bacakan soalnya. LKPD matematika diagram batang. Kelompok 4 kelas 4. Baca soalnya. Bacalah permasalahan di bawah ini dengan teliti. Bu Ani adalah guru kelas 4 di SDIT Al-Ikhlas, Lubuk Linggau. Dari 20 orang siswa diperoleh data bahwa 50% dari siswa kelas 4 gemar berenang. Setelah melakukan wawancara, Bu Ani mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang gemar menari, 3 orang gemar membaca, dan sisanya gemar main bola. Sajikan permasalahan di atas dalam bentuk diagram batang. Langsung lihat diagramnya, Kak. Diagram batangnya. Yang tertinggi siapa? Yang tertinggi apa? Berenang. Berenang. Yang terpendek? Yang terpendek menari. Oke, kalau membaca ada berapa? Membaca 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Oke. Kelompok 2 dan 3 sama? Gambarnya sama? Atau ada yang berbeda? Gambarnya sama seperti ini atau berbeda, Nak? Yang kelompok 2 dan kelompok 4. Beda apa sama?
Coba kelompok ini dulu, kelompok 2 silakan maju. Ayo, iya kelompok 2 silakan maju. Ini nah. Nih. Ya nggak apa-apa, maju lah. Sini. Nah, yuk maju. LKD PD Matematika kelompok 3 kelas 4. Permasalahan. Bacalah permasalahan di bawah ini dengan teliti. Bu Dewi adalah guru kelas 4 di SD TQ Mazra Ila, Lubuk Linggau. Dari 20 siswa, diperoleh data bahwa 50% dari siswa kelas 4 gemar berenang. Setelah melakukan wawancara, Bu Dewi mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang gemar menari, 3 orang gemar membaca, dan sisanya gemar main bola. Sajikan permasalahan di atas dapat berbentuk diagram batang. Langsung diagramnya. Nah, inilah hasil diagram kami. Ayo. Ini adalah apa? Hasil diagram kami. Ya. Oke, yang tertinggi apa? Berenang. Ada berapa? 10. Oke, bermain bola ada berapa? 5. 5. Oke, good job untuk kelompok 2. Lanjut kelompok kelompok 3 sini. Sini nak. Sini. Gak usah baca soalnya ya, langsung. LKPD Matematika kelompok 3 kelas 4. Langsung sini. Ya, langsung gitu. Ini adalah hasil dari kelompok 3. Nah, Umi tanya sekarang, berenang ada berapa? 10. 10. Menari ada? 2. Oke, good job. Oke. Ini kami? Iya. Oke, kasih apa nak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan ya. Oke, jadi dapat disimpulkan ya tadi diagram batangnya kan 50% menyukai apa tadi nak? Berenang. Jumlah siswanya berapa? 20. Berarti kalau 50% berapa? 10. Terus habis itu apa lagi? Menari ada? 2. Terus? Membaca ada? Terus? Main bola ada? 5. Jadi mudah nggak belajar diagram batang? Mudah sekali. Oke, biar tetap semangat, mari kita ice breaking kembali. Ya, mau? Mau! Oke, ice breaking aram samsam. Boleh berdiri ya? Oke, ikuti Umi ya. Jadi yang semangat. Agak cepat ya.
Lebih cepat lagi. Sudah. Oke. Masya Allah. Masih semangat? Masih. Coba kalau masih semangat, Umi mau kalian tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Oke. Lanjut. Kita buka halaman 121. Oke, sebelum buka halaman 121 tadi di LKPD yang di halaman terakhir. Di halaman terakhir tadi ada kan ini beda soal, coba kita bahas sama-sama nak. Buka halaman yang ini, yang di LKPD-nya. Oke, kelompok 3 mana LKPD-nya? Buka yang ini. Sudah? Nah, coba Mbak Oci baca Mbak. Gemar berenang ada berapa? Iya ini yang ini. Bahasa Indonesia 7. Oke, bahasa Indonesia ada berapa nak? Di sini ada berapa ini? 7. Sudah terlihat ya dari batangnya saja sudah kelihatan tuh 7. Jelas nih ini. Terus IPA. IPA ada berapa? Oke, pintar. 9 ya. Terus IPS. 7. Berapa? Kelompok 2? 7. Terus? Matematika ada? 10. 10. Bahasa Inggris? 5. Oke. Kita baca soal pertama bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Apa? Saja mata pelajaran dalam diagram batang. Oke, jawab bareng-bareng. Pakai pena atau pakai pensil di ini ya. Oke, apa aja pelajarannya? Mata pelajarannya? Pertama, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. silakan diisi. Bisa semua ya, Masya Allah. Ayo Kak Sayed, yang isi Kak Sayed. Isi Kak, kelompok 3. Oh ini Mbak siapa? Mbak Piza. Ayo isi. Kelompok ini kelompok 4 siapa yang isi? Oke, Kak Rapa. Sudah Mbak diisi? Oke, pintar. Oke. Terus yang kedua, apa mata pelajaran yang banyak disukai? Yang paling tinggi? Matematika. Yang paling sedikit? Bahasa Inggris. Karena paling pendek. Terus yang nomor 4, berapakah banyak seluruh siswa? 39 siswa. Pinter. Kenapa? Karena ditambah. Bahasa Indonesia berapa? 7. IPA berapa? 9. IPS 7. Dan matematika 10 sama Bahasa Inggris. bahasa Inggris ditambah semua. Hasilnya 38 sis. Nah, lanjut soal nomor 5. Berapakah selisih matematika dan IPS? Matematika berapa? 10. IPS 7. 7. 10 kurang 7? 3. Oke, pintar anak Umi. Coba sekali lagi lihat bukunya nomor 121. Sudah? Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Perhatikan diagram makanan kesukaan warga desa Jaya berikut. Bakso berapa nak? 40. Pintar. Sate ayam? 25. Iya, gado-gado? 30. Satu ayam? 35. Nasi uduk? Nah, yang A, berapa banyak warga yang menyukai bakso? Pinter. Yang B, berapa banyak warga yang menyukai soto ayam? 5. Terus yang C, paling sedikit?
Nasi uduk. Iya. Dan berapa selisih warga menyukai bakso sate ayam? 15. 40 kurang 25 yaitu 15. Berapa jumlah warga yang menyukai gado-gado dan nasi uduk? 20. Gado-gado 30, nasi uduk 20. berapa jadi ditambah? 50. Oke, pintar semua. Coba kita sama-sama menyimpulkan yuk apa saja yang sudah kita dapat hidup. Apa saja yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Coba tadi apa pengertian diagram batang tadi? Ayo siapa yang tahu? Siapa? Mbak Oci. Apa Mbak Oci? Diagram batang? Diagram batang adalah bentuk penyajian apa? Pengajian. Ini cara penyajian data dalam bentuk persegi panjang. Nah iya, jadi dalam bentuk persegi panjang ada garis apa tadi nak yang lurus? Pintar. Yang tegak garis apa? Vertikal. Vertikal. Nah terus komponen diagram batang tadi horizontal vertikal. Fungsinya diagram batang apa Mbak Oci bacakan? Fungsinya diagram batang memudahkan pemahaman. Diagram batang membuat data lebih mudah dipaham dan dilihat secara visual dibandingkan dengan tabel atau daftar angka. Membandingkan data diagram batang memungkinkan siswa untuk dengan mudah membandingkan jumlah atau nilai dari berbagai kategori. Menyajikan data secara menarik. Diagram batang dapat membuat data lebih menarik dan tidak membosankan. Iya. Jadi apa nak kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini? Apa saja? Apa fungsi diagram batang tadi? Untuk memudahkan kita belajar, melihat data, ya, sangat membantu kita melihat dan menyajikan data. Ya, itu fungsinya diagram batang. Oke, baiklah. Cukup di sini ya pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, untuk ketua kelas, Kakak silakan pimpin doanya. Tutup buku dulu. Suruh tutup buku. Tutup buku matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke, terima kasih anak-anak Umi Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi